Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak pengajar dan juga yang kami hormati Bapak mentor dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini izin memperkenalkan diri kami dari Angkatan 14 Kelompok 2 akan menyampaikan presentasi berkaitan tentang kode dan etik PNS dalam literasi digital yang akan lebih konsen di digital safety dan juga digital skill. Dan untuk sebagai awalan kita izin untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kami, yaitu ada Muhammad Rizky Nurani Lesmana, saya sendiri sebagai moderator, lalu ada Ridho Tri Amanda sebagai pemateri, Akbar Bayu Ramadan sebagai pemateri, Angga Septian sebagai pemateri, dan juga Ajis Mubarok pun sebagai pemateri. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu berkaitan tentang latar belakang yang akan disampaikan oleh Saudara Angga. Kepada Saudara Angga, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya menyampaikan latar belakang. Perkembangan teknologi digital yang pesat menurut ASN untuk mampu beradaptasi dalam meningkatkan kinerja. Namun, terdapat risiko seperti kebocoran data dan serangan siber, sehingga diperlukan pemahaman digital safety. Selain itu, ASN juga harus memiliki digital skill agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Keduanya menjadi kunci dalam mewujudkan ASN yang profesional dan berintegritas. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi kepada saudara moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Angga yang telah menyampaikan tentang latar belakang. Adapun untuk materi berikutnya, kita akan langsung masuk ke definisi dari digital safety dan juga digital skill yang akan disampaikan oleh Saudara Akbar. Kepada Saudara Akbar, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas lebih lanjut mengenai apa itu digital safety dan juga digital skill. Oke, yang pertama yaitu adalah digital safety. Digital safety adalah upaya untuk melindungi data, informasi, maupun perangkat digital dari berbagai ancaman yang dapat merugikan pengguna. Keamanan digital menjadi hal yang sangat penting karena saat ini hampir seluruh aktivitas dilakukan secara digital. Jadi tujuan untuk dari digital safety ini adalah untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi. Dalam praktiknya terdapat berbagai ancaman yang sering terjadi seperti phishing, yaitu upaya penipuan untuk mendapatkan informasi pribadi seperti password, terus malware, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem, terus hacking, yaitu tindakan peretasan sistem tanpa izin, dan terakhir adalah kebocoran data akibat kelalaian pengguna. Lalu yang kedua adalah digital skill. Digital skill adalah kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital secara efektif dan juga efisien, di mana keterampilan ini sangat penting dimiliki oleh ASN untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari. Digital skill mencakup berbagai aspek, diantaranya yang pertama adalah kemampuan mengoperasikan komputer dan juga perangkat digital lainnya. Lalu kemampuan untuk menggunakan aplikasi perkantoran seperti Microsoft Word, Excel, maupun PowerPoint. Selanjutnya adalah kemampuan untuk mengelola dan juga menganalisis data. Dan yang terakhir, kemampuan berkomunikasi melalui media digital seperti email dan juga video conference atau Zoom. Baik, cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Akbar yang telah menyampaikan tentang definisi dari digital safety dan juga digital skill. Kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu bagaimana sih penerapan atau implementasi di ASN yang akan disampaikan oleh Saudara Ajis. Pada Saudara Ajis, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator atas waktunya. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan materi penerapan di ASN. Dalam lingkungan kerja ASN, khususnya di instansi pemasyarakatan, penerapan digital safety dan digital skill sangatlah penting. Hal ini dikarenakan banyak data-data yang penting harus dijaga kerahasiaannya, seperti data warga binaan pemasyarakatan. Untuk penerapannya sendiri bisa dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama ada menjaga data penting atau kerahasiaan dari warga binaan pemasyarakatan. Selanjutnya menggunakan sistem yang resmi. Selanjutnya ada pengelolaan database dan laporan digital. Lalu yang terakhir ada komunikasi antar petugas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada saudara moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih pada Saudara Ajis yang telah menyampaikan implementasi di ASN. Adapun untuk materi berikutnya yaitu tentang kaitan antara digital safety dan digital skill dengan berakhlak atau core value dari ASN itu sendiri. Kepada Saudara Ridho, saya persilakan. Terima kasih saudara moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan jelaskan tentang kaitan dengan nilai berakhlak. Penerapan digital safety dan digital skill juga sejalan dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak antara lain berorientasi pelayanan, memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas, nilai akuntabel, menjaga dan menggunakan data secara bertanggung jawab, kompeten, meningkatkan kemampuan digital, adaptif, mampu mengikuti perkembangan teknologi, dan loyal menjaga informasi penting instansi. Dengan mengintegrasikan nilai berakhlak, ASN tidak hanya mampu secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dalam penggunaan teknologi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ridho yang telah menyampaikan materi terakhir yaitu kaitan berakhlak dengan digital safety dan digital skill. Dan kita dikarenakan semua materi sudah disampaikan, izinkan saya untuk menyimpulkan digital safety dan digital skill merupakan dua aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dalam mendukung kinerja ASN di era digital. Digital safety berperan dalam menjaga keamanan data dan informasi dari berbagai ancaman, sedangkan digital skill membantu ASN dalam memanfaatkan teknologi secara optimal. Dengan penerapan keduanya, ASN dapat bekerja lebih efektif, efisien, serta memberikan pelayanan yang profesional dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai berakhlak. Baik, teman-teman semua, dikarenakan semua materi sudah disampaikan oleh para pemateri, maka dari itu kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.